salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Bruginting dengan mata pelajaran fisika. Ibu harap semua tetap semangat, tetap jaga kesehatannya walaupun sampai sekarang kita masih belajar dari rumah. Sekali lagi, terima salam dari Ibu, salam SFD. Hari ini kita akan masuk ke materi vektor. Materi vektor terdapat pada bab 3. Tujuan kita mempelajari vektor adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat, rajin dan giat, siswa belajar untuk menemukan hal-hal yang baru sehingga siswa dapat mengetahui pengertian dari vektor, memahami dan menghitung suatu vektor. Besaran dalam fisika terbagi menjadi dua, yaitu besaran vektor merupakan besaran yang harus dinyatakan oleh besar beserta arahnya. Besaran skalar merupakan besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, tanpa perlu menyatakan arahnya. Ketika Anda berjalan dari rumah ke sekolah, apakah lintasan yang Anda tempuh berupa garis lurus? Tentu saja tidak. Anda akan mengikuti jalan yang berbelok-belok sampai akhirnya tiba di sekolah. Perpindahan Anda akan jauh lebih kecil daripada jarak yang Anda tempuh. Jarak bergantung pada lintasan sesungguhnya yang Anda tempuh. Sedangkan perpindahan tidak. Perpindahan merupakan suatu vektor yang berarah lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh ketika Anda berjalan dari rumah ke sekolah. Perpindahan termasuk besaran vektor, sedangkan jarak termasuk besaran skalar. Untuk menyatakan suatu besaran vektor, Anda perlu menulis lambang besaran vektor tersebut dan menyatakannya dengan sebuah anak panah. Untuk tulisan tangan, lambang suatu vektor biasanya ditulis dengan satu huruf dan di atas huruf tersebut diberi tanda anak panah. Untuk buku cetakan, lambang vektor umumnya dicetak dengan huruf tebal atau bold. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Ini dia pangkal, titik P kita buat dia pangkal. Dan Q ini kita buat adalah ujung. Sudah? Berarti sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Bisa juga seperti ini nakku ya, terdiri dari anak panah dibilang ini. Ini adalah pangkalnya. Ini adalah ujungnya. Ujung. Oke, kita buat misalnya titik pangkal ini adalah kita buat A, dan yang ujungnya ini kita buat B. Sama aja ya aku. Seperti ini. Dia digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Nah, bisa juga seperti ini. Ini adalah pangkalnya, pangkal, dan ini adalah ujung. Seperti itu pun bisa. Oke, kita kembali ke gambar vektor perpindahan. Ini sudah Ibu buat gambar vektor perpindahannya. Panjang anak panah menyatakan besar vektor. Ini panjang anak panah bisa kita lihat ini. Ukuran anak panah ini. Berapa dia? Misalnya kita buat panjang anak panah ini adalah 60 meter. Berarti yang 60 meter ini dinamakan dengan besar vektor. Sudah. Dan arah anak panah itu dari titik P ke titik Q. Dari titik P ke titik Q itu menyatakan arah vektor. Oke. Dari gambar vektor perpindahan tersebut dapat kita baca bahwa besar vektornya adalah 60 meter dengan arah perpindahan yaitu 45 derajat. Kenapa arah perpindahannya 45 derajat? Karena dapat kita lihat di sini aku, ini kan titik-titik. Berarti ini awal tempat
vektor ini tadi, yang anak panah ini, awal mulanya dia di sini. Tapi setelah itu dia berpindah ke arah timur. Dia berpindah ke arah timur. Dia berpindah ke arah utara dari timur. Dapat kita lihat mata angin ini, perhatikan ya. Biar kalian mudah nanti kemana di arah barat, kemana di arah timur, biar lebih mudah. Oke, tadi awalnya vektor perpindahannya ini terletak pada timur. Anak panahnya ini terletak pada timur. Inilah dia awal mulanya, di sini dia. Si kawan ini di sini. Dia di timur ya. Baru dia berpindah sejauh 45 derajat. Berarti kita hitunglah 45 derajat. Dia berpindah 45 derajat ke arah utara. Makanya dibuat di sini tanda panah. Berarti ini vektor ini mengalami perpindahan. Sehingga dia dinamakan dengan vektor perpindahan. Dan vektor perpindahan ini dapat kita beri nama. Kita beri nama dia A. Ataupun bisa dibilang vektor A, seperti itu lagi ya. Berarti sampai di sini bisa paham. Untuk menyatakan suatu vektor pada bidang, kita gunakan sumbu kartesius dengan sumbu mendatar adalah sumbu X dan sumbu vertikal adalah sumbu Y. Vektor satuan pada sumbu X diberi lambang I dan vektor satuan pada sumbu Y diberi lambang J. Oke. Dapat kita lihat gambar vektor posisi yang sudah Ibu gambarkan di sini. Itu vektor satuan pada sumbu X diberi lambang I. Ini dia aku ya. Diberi lambang I. Dan vektor satuan pada sumbu Y diberi lambang J. Oke. Vektor yang kita pelajari sekarang ini adalah vektor dua dimensi. Ya, vektor dua dimensi. Sudah? Misalnya, kita nyatakan vektor posisi dalam suatu bidang R yang dinyatakan dalam vektor-vektor satuan I dan J. Ini rumusnya ya. R sama dengan RXI ditambah RXJ. Inilah yang dinamakan dengan vektor-vektor satuan. Sudah? Baru kita masuk ke kita juga dapat menghitung besar vektor dari vektor satuan tersebut, di mana ketika suatu vektor dinyatakan dalam vektor-vektor satuan I dan J, maka kita dapat menghitung besar vektor tersebut dengan dalil Pitagoras dengan arahnya terhadap sumbu X. Ya, seperti ini ya. Di mana besarnya menghitung besar sama dengan R sama dengan akar dari RX pangkat 2 ditambah RY pangkat 2. Ini adalah untuk menghitung besar vektor. Kalau menghitung besar vektor ini rumusnya. R sama dengan RX pangkat 2 ditambah RY pangkat 2. Ini menggunakan dalil Pitagoras aku. Kemudian kita juga bisa menghitung arahnya. Arah sama dengan tangen Q sama dengan RY per RX. Inilah dia. Sekarang kita masuk ke contoh, yaitu contoh soal. Suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. A. Nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. B. Tentukan besar vektor. Oke. Yang pertama kita akan menjawab bagian A. Bagian A.
Nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Tadi sudah kita pelajari, vektor-vektor satuan itu berarti yang seperti gini nakku. Sumbu X itu dilambangkan vektor satuannya itu adalah I, dan sumbu Y vektor satuannya adalah Z. Nah, tadi kan udah ada rumusnya kan? Bisa kita buka rumusnya tadi ini. Ini yang kita pakai. R sama dengan RXI ditambah RXZ. Caranya seperti apa? Seperti ini. Perpindahan pertama, pertama 6 meter ke timur. Dinyatakan oleh oleh 6 meter. Oke. Di sini udah kita buat vektor satuannya ya. Udah kita masukkan I. Di sini tadi 6 meter ke timur. Kalau timur berarti dia sumbu X. Masih ingat kan mata angin tadi? Berarti dia sumbu X. Sudah, maka kita tambahkan I. Setiap yang di sumbu X kita tambahkan I. Setiap yang di sumbu Y kita tambahkan J. Seperti itu dia. Oke. Sekarang perpindahan kedua. Berapa tadi nakku? Ada 8 meter. Berarti kita buat menjadi ini 8 meter ke utara. Ke utara berarti dia di sumbu mana? Dia di sumbu Y. Oke, benar, di sumbu Y. Perpindahan kedua, maka kita buat 8 J meter. Sudah? Dengan demikian vektor perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir dapat dinyatakan menjadi, kita pakai yang ini tadi ya. Nih, R sama dengan RXI ditambah RXZ. Nah, berarti 6 meter tadi sudah menjadi 6 I meter, 8 sudah menjadi 8 J meter. Berarti kita buat gini. Vektor satuannya seperti ini ya. R sama dengan, rumusnya apa? Rumusnya RXI tambah RXZ. Berarti kita buat RXI ditambah RXZ. Berarti setelah kita peroleh ini tadi 6I 8J, maka dia akan menjadi R sama dengan 6I ditambah 8J. Karena sama-sama meter dia, kita buat meter di sini. Oke. Inilah vektor satuannya. Sudah ya, paham sampai di sini aku? Sekarang kita masuk ke bagian B. Kalau bagian B, tentukanlah besar vektor. Tadi sudah kita buatkan rumusnya untuk menghitung besar vektor ini ya. Besar vektor.
Besar vektor atau besar perpindahan dapat dihitung sebagai berikut. Besar vektor. Kita masukkan rumus yang ini tadi ya. Kita masukkan rumus yang ini. R sama dengan Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2. Oke. Ini memakai rumus Pythagoras. R sama dengan Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2. Ini akar ya. Akar dari Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya. Rx tadi berapa? Rx-nya tadi berapa? Ini ya. Rx-nya sama dengan 6 pangkat 2. Oke. Kita tambahkan Ry-nya 8. Ini 8 pangkat 2. Oke. Lalu 6 pangkat 2 berapa? 6 pangkat 2 36. Ditambah 8 pangkat 2 berapa? 64. Oke, sekarang bisa kalian jumlahkan. 36 tambah 64 berapa naku? 36 tambah 64 itu sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10. Berarti dia 10 meter. Oke. Sampai di sini bisa paham ya? Salam SFD dan tetap semangat walaupun masih dalam kondisi belajar dari rumah dan harus tetap jaga kesehatannya.